Cerita tragedi 27 Mei tahun 2006. Jadi ceritanya hanya 57 detik dan ini tidak sampai 1 menit ya. Bumi itu digoncang dengan gempa dan saat itu bencana itu ada di Yogyakarta. Orang belum tersadar karena masih pagi buta. Masyarakat baru mau memulai aktivitas. Karena hari itu tepat di hari Sabtu. Mungkin sebagian orang masih tertidur pulas, ada yang sedang olahraga, atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat hebat. Dan itu bukan yang goyang kanan goyang kiri ya, seperti gempa pada biasanya. Tapi saat itu goncangannya itu naik turun seperti bola yang dilempar yang naik turun gitulah. Dan suara seperti letusan tanah yang kuat pun terbuka dan tampak patah. Masyarakat berlarian menyelamatkan diri. Jalanan aspal yang kuat pun retak. Rumah-rumah roboh. Dan saat itu suara jeritan di mana-mana. Suara gemuruh bangunan roboh, guncangan begitu dahsyat di kota Yogyakarta. Hanya 57 detik. Singkat. Tapi meruntuhkan bangunan, rumah, perkantoran dan lain-lain. Mereka berpikir itu kiamat. Ada sebagian orang yang ketakutan. Ketika goncangan berhenti, pemandangan sangat mengerikan. Banyak tubuh tak bernyawa bergelimpangan. Kurang lebih 6.000 orang kehilangan nyawa. Ada yang terjepit oleh bangunan. Ada yang terjepit dari rentuhan. Dan proses evakuasi di hari itu juga. Tapi banyak juga yang baru ketemu setelah berminggu-minggu lamanya. Lebih dari 137.000 orang mengalami luka-luka. Sungguh dahsyat bencana saat itu. Dan bencana itu meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Yogyakarta lumpuh. Jadi ini cerita tentang bencana. Kemudian di tahun 2025 saat mau pergantian tahun, bencana dahsyat pun terjadi di Aceh, Padang, juga Medan. Bahkan di daerah-daerah lain terjadi juga. Kawan, betapa kecilnya kita ini. Kita ini hanya butiran debu yang sekali sapu habis sudah. Tapi manusia tetap lupa. Seolah mereka hidup selamanya. Berbuat zolim pada sesama. Bahkan berani membusungkan dada saat dikuasai harta dan tahta. Padahal Allah tidak melihat semua itu. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula tahta. Tapi Allah melihat akhlak kita. Orang-orang sibuk memburu harta hingga lupa sampai rela menindas dan melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta. Padahal Allah menyuruh kita sabar saat kita dalam kesempitan. Kawanku, ketika kita masih dalam kesulitan, bersabarlah. Karena saat kita bersabar, pasti besok atau lusa Allah akan memberi semua yang jadi kebutuhan kita. Jadi, tetaplah yakin dalam doamu.
percayalah, semua itu adalah rencana Tuhan. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Berjalanlah di jalan Tuhan. Bersabar, yakin, dan percaya pada kehendak yang maha kuasa. Sahabat-sahabatku, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Saya Rin Sastro, terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.